Kalau seumpama kita itu mengatakan sesuai dengan persepsi kita, yang namanya kebahagiaan itu identik dengan materi dan kekayaan, Habib Muhammad bin Thohir Ba'bud yang insyaallah bulan Rajab akan dilaksanakan haulnya hari Ahad pertama. Ini beliau pernah mempunyai seorang murid, di mana muridnya itu adalah orang kaya, mempunyai beberapa toko emas. Datang kepada beliau, yang mana notabene-nya beliau mempunyai rumah terbuat dari gedek, dari pering kayu. Kalau mau dibuka pintunya itu diangkat dulu, baru digeser. Bawahnya itu belum ada porselennya ataupun keramiknya, tapi masih tanah. Itu beliau datang langsung di Hadramaut, murid daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Akhirnya si haji itu berkata begini, Habib, kalau boleh saya akan bangunkan rumah yang terbuat dari batu bata buat antum, jadi antum lebih enak menerima tamunya, dan tamunya juga lebih enak untuk menemui antum. Apa kata beliau? Oh jangan haji, jangan, saya ini nggak punya utang saja sudah cukup, sebentar lagi juga saya sudah meninggal, saya umur sudah segini. Itu orang bahagia. Kalau seumpama itu kebahagiaan itu ada di dalam materi, dia akan minta, dia akan berharap, tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia cukup sudah, yang segitu cukup. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seandainya ada seseorang yang sehat badannya, ada naungan rumah yang menaunginya daripada panasnya matahari dan turunnya air hujan, dan pada hari itu ada yang bisa dimakannya seharian, maka seakan dunia dan seisinya terlebihkan kepadanya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi memang kita ini kalau belum kita membina diri kita, maka kita selalu kurang. Apapun dikasih kurang. Ingat nggak dulu nggak tahu sekarang masih begitu juga apa enggak, kalau gaji saya 5 juta aja cukup, sudah dapat 5 juta kayaknya kurang, akhirnya berharap lagi, kalau gaji saya 10 juta aja cukup, nanti sudah 10 juta kurang lagi. Kenapa? Nabi SAW sudah menjelaskan tentang sifat dan watak manusia yang sesungguhnya. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan minaz zahab la habba yakuna lahu wadiyan." Kalau seumpama seorang Bani Adam itu Allah berikan, curahkan nikmat dan anugerah berupa emas seluas 1 lembah. Berapa ton itu? 1 lembah itu berapa ton kira-kira? Jadi 1 lembah itu, jadi tahu kan lembah antara dua tebing. Nah, 2 tebing itu lembah namanya. Jadi bisa dikatakan mungkin 100 ton, mungkin bisa jadi 1 juta ton ya. Tapi walaupun sudah punya itu, masih dia akan berharap 2 lembah. Kalau sudah punya 2 lembah, dia berharap 3 lembah. Kenapa? Yang namanya dunia itu bikin orang tidak kenyang-kenyang. Jadi tambah menikmatinya, tambah kurang. Oleh karenanya, bagaimana supaya tidak seperti itu? Lihatlah dunia dengan penglihatan bahwasanya itu adalah anugerah, merupakan sebuah ujian. Bukan cuma anugerah saja. Kalau kita lihat ujian saja, itu kita kurang syukurnya. Tapi anugerah dan ujian, itu bagus. Jadi anugerah supaya kita bersyukur, ujian supaya kita berhati-hati. Karena kalau kita tidak pandai, nggak menggunakan ilmu yang diajarkan Nabi SAW, kita bisa terbawa hanyut, bahkan kemudian terjerumus ke dalam dosa demi dosa.